ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman. Kemudian kami selaku khatib mewasiatkan untuk diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalifah kaum muslimin yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, jika beliau melihat area kuburan, beliau menangis mengucurkan air mata hingga membasahi jenggotnya. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Tadhkurul jannata wan nar wa la tabki?" Tatkala mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis wahai Uthman. Wa tabki min hadha? Lalu mengapa engkau menangis ketika melihat area kuburan? Uthman pun menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya liang lahat adalah awal perjalanan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seseorang selamat dari siksaannya, selamat dari siksa kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan jika seseorang tidak selamat dari siksa kubur, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Hadis riwayat Tirmizi, beliau berkata hasan gharib dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Lalu bagaimanakah perjalanan seseorang jika ia telah masuk di alam kubur? Hadis panjang dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Sahabat Al-Bara bin Azib mengisahkan, suatu hari kami mengantarkan jenazah
salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar. Sesampainya di area kuburan, liang lahat masih digali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk menanti, dan kami para sahabat juga duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr marratain aw thalatha." Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, alias dalam keadaan sakaratul maut. Turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, "Ayyuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang mulia, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhaannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" "Itu adalah nyawa fulan bin fulan," jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya hingga mereka sampai di langit yang ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan aku bangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Fayaqul, "Rabbi Allah." Mukmin tadi menjawab, "Rabbku, Tuhanku adalah Allah." Fayaqulani lahu, "Ma dinuk?" Kedua malaikat tersebut bertanya kembali kepadanya, "Apa agamamu?" Fayaqul, "Diniyal Islam." Mukmin tersebut kembali menjawab, "Agamaku adalah Islam." Fayaqulani lahu, "Ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum?" Kedua malaikat tersebut bertanya kembali kepadanya, "Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian?" Fayaqul,
huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin tersebut menjawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk. Kemudian kedua malaikat tersebut bertanya kembali kepadanya, dari mana engkau mengetahuinya? Fayaqul qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku mengetahuinya dari aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, jawaban hambaku benar, hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu. Mukmin tadi bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Aku adalah amal solehmu, jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Sidang Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun orang-orang kafir, saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori yang sangat kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang hina, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas yang basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori yang kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, nyawa siapakah yang amat hina ini? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan. Jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah SAW membaca firman Allah, la tuftahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka orang-orang kafir tidak akan pernah masuk ke surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun, orang-orang kafir tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, tulislah namanya di dalam kitab sijjin di bawah bumi. Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala,
Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, faka'annama kharra minas sama', seolah-olah ia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya hingga datanglah 2 orang malaikat yang mendudukannya seraya berkata, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu? Fayaqul ha la adri, aku tidak tahu, jawabnya. Fayaqulani lahu ma dinuk, kedua malaikat tersebut bertanya kembali kepadanya, apa agamamu? La adri, aku tidak tahu, jawabnya. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, kedua malaikat tersebut bertanya kembali, siapakah lelaki yang telah diutus kepada kalian? La adri, orang kafir tersebut kembali menjawab, aku tidak tahu. Saat itu terdengar seruan dari langit, hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya, bukakan pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya disempitkan oleh Allah hingga tulang-tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk, seraya berkata, aku datang membawa kabar buruk bagimu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu seraya berkata, siapa engkau? Wajahmu menandakan kesialan. Aku adalah dosa-dosamu, jawabnya. Kemudian orang kafir tersebut berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Orang kafir tersebut sadar bahwasanya di alam kubur saja akan sengsara, apalagi ketika memasuki neraka. Sidang Jumat yang mulia, itulah 2 model kehidupan orang yang telah masuk liang kubur. Awal perjalanan manusia menuju akhirat, ada yang bahagia mendapatkan nikmat kubur, ada juga yang sengsara di awal perjalanannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jika kita menginginkan untuk menjadi orang yang dibukakan baginya pintu ke surga dan diluaskan liang kuburnya seluas mata memandang, maka mari kita berusaha memperbanyak amal soleh di dunia ini. Dan suatu amal soleh dan suatu amalan tidak akan dianggap soleh hingga memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas, beribadah murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kecuali dengan kita belajar ilmu agama alias ngaji. Maka mari kita manfaatkan kehidupan dunia yang sementara ini untuk belajar ilmu agama Islam yang benar. Kemudian kita amalkan sedikit demi sedikit, kita amalkan sekuat tenaga, kita dakwahkan kepada keluarga kita, mulai dari pasangan kita dan anak-anak kita. Semoga kelak kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur serta dihindarkan dari siksaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah على هدي البشير وسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة